Riba itu haram ya. Ada guru EPS ngajarkan perbankan itu, mengenalkan perbankan. Pak Sulaiman punya uang 10 miliar. Disimpan di bank A. Keuntungannya 2% per tahun. Maka guru yang biasa-biasa, dia akan bertanya, berapa keuntungan Pak Salman per tahun? Maka anak sampai perguruan tinggi tidak pernah tahu apa itu riba gitu. Karena gurunya guru-guru biasa saja gitu. Tapi guru yang cerdas dia akan bertanyanya beda. Berapa uang haram Pak Salman yang harus dibuang? Nah, itu guru yang maju gitu. Guru yang maju gitu. Riba ini termasuk dosa yang diremehkan di tempat kita. Antum kau lihat pelaku riba muslim, yang kerja, yang ngurusin muslim, yang pinjam muslim. Emangnya nggak boleh Ustaz? Subhanallah. Allah tuh mengumumkan perang pada pelaku riba. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Di surat Al-Baqarah waktu baca dari ayat 185 insyaallah bawaan azab. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya masa transisi dari jahiliyah ke Islam, banyak orang Islam yang masih terjepit riba karena dia nggak ngerti. Ketika dia masuk Islam, maka Allah perintahkan supaya mereka meninggalkan sisa-sisa riba. Fa in lam taf'alu in kuntum mu'minin. Kalau ridho tidak diperhitungkan dalam transaksi riba. Dan prinsip ini sempat menjadi alasan sebagian karyawan bank. Jadi mereka mengatakan, saya kan tidak minta, saya nggak maksa. Kami melakukan transaksi antarodin, saling ridho. Maka sah-sah saja kalau saya mendapatkan kelebihan dari transaksi saling ridho. Sementara Allah katakan yang nggak boleh itu jika tidak saling ridho. Tapi kalau saling ridho boleh. Betul ayat ini mengisyaratkan bahwasanya saling ridho itu syarat mutlak dalam setiap transaksi. Namun perlu kita perhatikan, di situ kata Allah adalah perdagangan saling ridho, bukan utang piutang riba saling ridho. Karena syaratnya dua, pertama jual beli, yang kedua saling ridho. Sementara riba itu jual beli atau bukan? kalau jual beli kalian sistemnya ini riba, hampir umat Islam tenggelam dalam segala rumahnya, mobilnya, motornya riba, tempat kerjanya riba. Idza tabayatum bil 'ina, kalau sistem jual beli kalian ini riba yang terselubung, dan kita merasakan. Kemana Al-Quran Al-Karim? Firman Allah ketika mengumumkan perang pada orang-orang yang melakukan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Sama persis dengan perintah kita dilarang memilih pemimpin kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Kita orang-orang yang beriman dipanggil untuk tidak memilih pemimpin-pemimpin. Mengapa cobaan dan ujian setelah berhijrah lebih sulit? Apakah ujian dan cobaan tersebut merupakan azab dari dulu dari perbuatan kita terdahulu? Atau ujian supaya kita tetap istiqamah? Dua-duanya. Bisa berlaku sebagai penghapus dosa atas dosa terdahulu, atau bisa ujian agar kita lebih istiqamah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dan ini sering salah dapati. Orang-orang yang baru hijrah saya sering nasihati. Saya bilang, mohon maaf mas, hati-hati jika Anda sudah mantap untuk kembali kepada Allah, meniti agama Allah, lebih taat, lebih soleh, hati-hati. Nanti ada ujian. Ujian itu fungsinya Allah akan melihat siapa yang benar dalam imannya dan siapa yang dusta dalam imannya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3 disebutkan itu. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Harus ada ujian.
Bagaimana solusi untuk pengusaha muslim jika butuh modal, sedangkan bank syariah sendiri pun terlibat riba? Apakah boleh pengusaha muslim meminjam modal kepada bank syariah karena urgensi sudah tidak ada lembaga keuangan murni? Kalau saya sarankan pertama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, murni, tulus berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Ini luar biasa, banyak sekali kisah berhubungan dengan masalah ini. Yang kedua, coba bicara sama individu. Lebih baik bicara sama individu. Ini pengalaman saya, ikhwah. Subhanallah, dari pertama saya buka usaha. Tahun 2003 saya mulai buat perusahaan Ajwad itu, kemudian saya ekspor kayu gaharu ke Saudi. Belum pernah saya pakai modal dari luar, belum dari instansi perbankan. Alhamdulillah belum pernah. Selama itu saya cuma tawarin kepada jemaah pengajian, kepada keluarga saya, kemudian ada yang ikut satu-satu, mulai dari modal yang ada saya amanahkan, jaga dengan baik, kemudian berputar, Allah berkahi. Akhirnya kemudian baru berkembang ke buka usaha-usaha yang lain. Saran saya coba ke secara individu dan minta kepada Allah petunjuk. Yang kita sayangkan ini ikhwah, kita banyak ini mau berdoa kalau lagi sakit parah, itu kan baru berdoa sama